Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Di episode kita kali ini kita akan kembali ngobrol dengan Dani dan Reno dari Mahayana Permaculture. Zaman dulu banget mereka udah pernah kesini, itu di episode ke-7. Tapi for your information, podcast itu filled with problems karena waktu itu lagi, kalau kalian ingat, itu Jakarta lagi mati lampu yang berhari-hari. Jadi kurang maksimal podcastnya. Dan kali ini dia mau jelasin secara detail apa sih itu sistem permaculture. Nah, gue mau ingetin buat yang lagi dengerin kita di audio platform podcast seperti Spotify, Apple Podcast, dan yang lainnya. Mungkin pause kalau nggak lagi nyetir. Check out our YouTube video di Ray Jensen Radio karena podcast ini akan menjadi podcast yang paling visual. Kita banyak pakai video dan foto-foto langsung dari farm mereka untuk menjelaskan secara detail sistem permaculture yang mereka lakukan sekarang. It's very, very interesting this podcast dan juga mereka akan cerita pengalaman-pengalaman seru mereka waktu lagi nyari lokasi permaculture mereka ke pedalaman-pedalaman hutan di Kalimantan dan seluruh Indonesia. Seru banget. As always guys, yang belum subscribe di YouTube channel kita, please do at Ray Jensen Radio. Juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Without further ado, please welcome Dani and Reno dari Mahayana Permaculture. Enjoy the show. Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Kali ini episode spesial kita sudah kedatangan tamu untuk kedua kalinya. Mahayana Permaculture, ada Dani dan Reno. Yo. Welcome to the show. Back from the jungle. Ngapain aja sekarang? Apa kabar bro? Sehat, fit. Baik sih. Iya fit sih ya. Fit sekali kan. Saking gak ada kerjaannya pada nge-gym di hutan. Enggak, kalau trekking di hutan gitu kan juga kita lumayan membakar banyak kalori. Jadi ya kita kelihatan 5 tahun lebih muda. Oke. Orang-orang yang jauh dari polusi gitu ya. Jauh. Air quality dan lain-lain. Hutan banget. Buat yang belum tahu nih, jadi waktu episode nomor 7 awal-awal itu mereka udah kesini. Mereka adalah owner dan founder dari Mahayana Permaculture. Apa itu permaculture? Nah, buat yang mungkin yang listener gue yang belum nonton, boleh jelasin gak apa? Jelasin lagi. Apa itu permaculture? Ya gampang-gampang susah sih jelasinnya sebenarnya. Soalnya kayak banyak miskonsepsi tentang permaculture itu apa. Tapi kayak basically itu ya systems design. Jadi lu membuat suatu sistem yang... Tunggu, sorry boleh gue pause sedikit mic-nya Pak. Oh, mic-nya deketin. Ya, udah cukup? Udah. Atau posisi duduk lu yang rada... Oh betul. Biar enak ngomong. Oke, apa itu permaculture Dani? Permaculture itu semacam sustainable system of design gitu. Jadi lu merancang. Naikin dikit mic-nya, sorry. Ya. Lu merancang satu sistem di mana kayak kita meminimalisir waste dan energy consumption dan biasanya sistem itu ngopi sistem alam gitu. Jadi kayak apapun yang serupa dengan alam kita imitasi dan kita implementasikan untuk manfaat manusia gitu. Dalam makanan atau dalam semua hal? Dalam semua hal bisa, tapi untuk kita fokusnya ke makanan. Bisa juga untuk energi, bisa juga untuk kayu, bisa juga untuk fiber, bisa juga buat banyak hal lah pokoknya. Boleh gak kasih kita contoh kayak satu sistem yang kalian udah jalanin? Kan episode sebelumnya kita ngomongin sedikit tentang food forest. Ya. Ya kan hutan yang makanan semua gitu. Coba jelasin. Manage gue sih ngasih kali. Boleh. Karena kita kan terakhir kali ngomong juga 2 tahun yang lalu kan. Iya. Habis itu dari 2 tahun itu ada progress dalam food forest yang kita actually bikin. Nah food forest itu ya bahasa Indonya hutan pangan. Jadi kayak kita nanam hutan yang pada akhirnya memproduksi makanan. Jadi pohon buah, singkong, sayur gitu. Singkong juga, sayur juga, tapi kayak tergantung starting positionnya kayak gimana. Hutan itu kita rancang sama starting position yang ada, terus nanti pada akhirnya jadi kayak gimana cocoknya gitu. Kalau dalam hal kita, kayak
tanahnya lumayan tipis, terus banyak gulma yang tumbuh, kita tuh ngasih resep yang khusus di sana. Nah, kita tuh bisa ngejelasin resep yang kita implementasikan di sana buat kayak orang-orang tuh bisa ada visualisasi gitu yang kita lakukan di site tuh apa. Silakan, go ahead. Yang lebih fasih lah menjelaskan ini nih adalah site manager di Site Project manager. MX di Mahayana Kalimantan. Gimana no? Soalnya kemarin dari gua ngomong kayak begitu kita dikenalnya gue udah kayak apa sih permaculture gitu kan. Tapi gue yakin banyak orang yang kayak gue, organic gardening, permaculture. Ya mencakup gitu sih sebenarnya. Iya, tapi kan itu only a part of permaculture gitu kan. Coba. Organik juga bisa nggak sustainable kan. Misalnya lu kayak nanam organik terus kayak dapet kotoran sapi untuk dijadikan kompos dari sumber yang dia nambang nutrisi dari tanahnya juga kan. Tanah itu rusak untuk buat kayak patch sayuran lu. Nah ini kita mau coba jelasin sistem kita yang nggak melakukan itu tuh gimana. Yes, nanti kita kasih visualnya juga mungkin sambil ada video. Jadi yang udah kita lakukan selama 2 tahun belakangan tuh ada yang nama metodenya continuous grazing atau kayak managed grazing gitu. Grazing, merumput lah. Merumput. Untuk kayak binatang-binatang ruminan kayak kambing gitu, domba. Jadi idenya tuh adalah kayak, kan kalau misalnya ada di patch of kayak gulma gitu, weeds. Jadi ada tanah, rumput semua nih. Iya, ada tanah, rumput dan semak gitu. Orang kalau misalnya ngelihat gitu biasanya dibilangnya kan gulma kan atau kayak gulma, tanaman liar lah. Weeds. Ya. Terus biasanya kayak untuk metode konvensionalnya lu pakai herbisida atau kayak pakai mesin gitu, potong dihilangin lah sebelum lu ngelakuin sesuatu di sana. Dan kalau misalnya kita kan pengen integrasiin binatang untuk kayak penciptaan sistemnya gitu kan. Jadi pertama tuh kemarin kita identifikasi dulu nih weeds-nya apa, karena ada yang beracun lah gitu untuk kambing daripada nanti masuk terus kocak gitu kan. Terus jadi kita identifikasi dulu. Jadi idenya adalah mereka bisa makan gulma itu, weeds, ngonversi jadi energi mereka. At the same time mereka kan akan buang kotoran. Kotorannya gitu. Kotorannya jadiin pupuk. Kotorannya benar jadi pupuk, balik lagi nutrisinya ke tanah gitu. Jadi ketimbang manusia yang nyiapin dengan metode-metode tadi, ini kayak binatang yang nyiapin lahannya buat kita gitu. Oke, wow. Kita kayak ngambil 10 kali 10 kurang lebih biasanya. Habis itu pertama kambing dulu masuk sama domba. Kambing masuk sama domba, mereka makan semua, kelar. Rata nih? Kurang lebih rata. Kurang lebih rata, abis itu 3-4 hari kita udah nyiapin yang selanjutnya mau di mana nih. Untuk mereka continue grazingnya gitu. Abis itu kita masukin ayam, mereka pindah, ayam masuk. Karena kan ada kotoran-kotoran kambing tadi yang udah 3-4 hari, terus ada kayak inseks, ada kayak organisme-organisme lain yang ada serangganya ayam, gitu. Karena behavior ayam kan juga nyakar-nyakar gitu. Jadi kayak sama nyiapin tanah sebelum kita masuk. Belum lagi mereka juga akan buang kotoran mereka juga. Jadi tadi ada kambing masuk, keluar, ayam masuk. Ayam makanin kotoran kambingnya yang cacing-cacing atau serangga bla bla bla, dan seeds dari weeds yang mulai germinate gitu. Apapun itu, ayamnya juga buang kotoran. Betul. Terus habis itu habis mereka cabut, sisa-sisa yang yang masih ada, baru kita pakai mesin, tapi kan sedikit gitu, maksudnya nggak kayak dari awal lu pakai mesin yang labor intensif itulah. Dibakar bukan sih biasa kayak controlled burn gitu kan? Ada slash and burn, tapi kalau slash and burn dengan chainsaw dan skala besar kayak capek. Kayak emisi karbonnya plus kayak sesak nafas kan itu juga dipertimbangkan kan. Abis itu baru ready to be utilized. Dipakai buat nanemin apa lah gitu. Ya, biasanya pioneer species kita tuh tanaman yang memperbaiki kondisi tanah lah. Kayak tanaman-tanaman legume gitu. Maksudnya apa tuh? Memperbaiki kondisi tanah. Jadi ada tanaman namanya nitrogen fixing trees ya itu. Itu dia nyerap gampangnya kayak nyerap nitrogen dari udara terus kayak dimasukin ke tanah untuk jadi pupuk. Jadi pupuk hijau lah, tanaman pupuk hijau. Nah itu penting karena kayak habis dipupukin kan dia kan tanahnya kan tanah kritis kan aslinya. Jadi harus diperkaya lagi, dan tanaman-tanaman itu setelah addition of goat manure, setelah addition of chicken manure bantu memperkaya tanahnya juga. Tapi tanaman itu harus ditanam secara tandem dengan tanaman lain juga. Karena kita harus mikir, dalam setahun ke depan kita bakal dapat yield apa dari petak itu kan. Jadi kayak ya harus produktif lah itu tanahnya gitu. Kalau misalnya tanam tanaman nitrogen fixing trees itu kacang.
yieldnya masih agak lama. Nanti gue ceritain juga yieldnya. Tapi kayak kita harus ngisi 3 bulan ke depan dapat apa. 9 bulan. 8, 10, 9 12. bulan ke depan dapat apa. 1 tahun ke depan dapat apa gitu. Jadi lu nge-stack. Nah dari kayak tanah yang udah dipersiapkan oleh ayam dan kambing itu. Kita tanam sorghum, singkong sama pohon namanya Kaliandra, nitrogen fixing trees ini, pupuk hijau ini. Yang by the way bunganya jadi madu yang ada di sini. Widih, luar biasa. Sorry Dani, mic-nya diarahin ke mulut lu. Selalu deh. Yoi, nggak apa-apa, biasa kalau udah kasihkan begitu. Iya. Oh my god, so cool, so cool. What you're doing is so cool. Gimana prakteknya tapi ribet gak sih? Enggak, ini baru cerita kayak semacam initial plantingnya aja. Jadi habis 3 bulan tuh sorghumnya tuh bisa dipanen. Kan lu pernah masak pakai sorghum gak? Pernah. It's interesting. Gimana pengalaman lu? Apa ya? It's a grain. Lu pakai tepung atau enggak sorghumnya? grain ya? Iya, grainnya. Menurut gua sedikit kayak kuskus. Iya. Iya, kalau di Europe dulu gua kuskus, terus habis itu waktu itu gue lagi nyari kuskus buat private dining, terus ada teman chef gue bilang kayak kalau di Indonesia banyak sorghum gitu, dan waktu itu belum banyak yang tahu. Gue harus sampai ke, kalau lu tahu Jafara tuh, Tahu. Jafara yang jualan, terus gue dijelasin sorghum organically grown, bla bla bla. Ya hardy. Sorghum itu kan it's grain ya, kayak grain. Jadi dia biji-bijian gitu bilangnya. Dia grain yang lumayan tahan kering, makanya di Afrika kan banyak ditanam sorghum. Habis itu yieldnya setahun bisa juga 3 kali. Setahun bisa 3 kali ya panen, sekali potong-potong gitu. Habis itu yieldnya juga considerable. Terus ada beberapa jenis sorghum yang habis dipotong batangnya bisa di mill, habis itu keluar gula kayak tebu gitu. Gue pernah makan gula sorghum. Iya. Wow. Iya kan? Wow. Nah terus habis itu sisanya tuh bisa either dibalikin lagi ke tanah buat jadi mulsa, jadi pupuk lagi. Atau ini eksperimen yang belum kita lakukan sih, dikasih makan ke ternak. Tapi kayak gimana pengalaman lu, kayak agak kurang familiar sih. Mungkin kambing. harus. Jadi kan tadi kan ada anatominya kan kayak lu potong gitu. Seed headnya habis itu lu ambil. Habis itu lu sosoh lah bahasanya dipisahin. Ya dicabut lah. Dipisahin ya. Terus tadi batangnya bisa dipakai buat gula. Kan ada sisa daun lagi kan masih. Iya. Daunnya tuh bisa dikasih makan ke kambing. Tapi sebenarnya mau kita coba tuh dibikin yang namanya jadi silage. Fermentasi. Kambing juga makan. Iya kayak sauerkraut buat binatang gitu sebenarnya. Kita bikin tuh begitu buat kambing lah. Soalnya kalau ada hari-hari hujan kan farmer-farmernya gak bisa cut and carry kan, gak bisa ke lapangan motong-motong gitu. Jadi kita siapin nih si sauerkraut nih yang udah dikentong-kentong, jadi kambingnya makan situ gitu. Gua tuh kalau bayangin, karena waktu terakhir konvo kita food forest gitu, gua kebayangin tuh kayak hutan forest kan pohonnya gede-gede. Iya. Ya kan? Terus kayak buah gitu kan. Buah terus ya eventually buah, terus gue mikir apa lu buahnya itu lu jual di pasar atau gimana. Kayak gimana kalian nyari duit dari sini? Kalau kita kan project research ya. Jadi kita masih partner sama parent company yang punya tanah ini, terus kayak dikasih grant untuk nge-research kayak resep-resep agroforest yang mereka mau implementasikan. Sistem mereka ya. Ya jadi kita dibayar tuh kayak fail lah ya, trial and error. Buat trial. Jadi misalnya gue yang punya research group ini, terus gue bilang, Reno, tolong dong, gue pengen ngetes nih sistem pakai kambing tadi gitu misalnya. Coba lu praktekin, lu report ke gue apa hasilnya gitu. Oh. Labor cost-nya berapa, makanan yang paling kayak efisien buat itu sih kurang. Cocoknya yang paling efisien. Gitu ya. Oh, oke. Kita dikasih resep dasarnya, tapi eksekusinya kita yang elaborate juga. Kayak misalnya kayak kambing tuh, itu ide murni dari kita. Resepnya kan misalnya sorghum habis 3 bulan, habis 9 bulan ada singkong, habis itu dalam setahun kaliandranya udah bisa dipotong, bunganya menghasilkan madu nanti dengan kita piara lebah, sama daunnya bisa dikasih makan ke kambing. Terus kayunya bisa dipakai buat jadi biochar tuh. Biochar tuh semacam arang yang bisa dicampur lagi sama kotoran kambing yang udah dikompos, terus dibalikin lagi ke hutannya buat naikin kesuburannya buat crops berikutnya gitu. Terra Prata itu bukan? Iya. Persis. Inspirasinya biochar tuh dari Terra Preta. Wow. Amazon itu. Crazy. Idenya dari mana sih? Kayak not biochar, kayak lu
lu kan harus punya pengetahuan tentang agriculture, tentang tanaman, ya kan, tentang binatang gitu. Itu kayak siapa yang graduate itu? Ya enggak sih, sebenarnya kita STM pengalaman aja sih. STM pengalaman university. Ya, tapi ya. istilah yang paling bagus tuh. Biayanya wifi doang. Misalnya gue kuliah bisnis 3 tahun dan lu kurang lebih juga kuliah bisnis manajemen juga. 3 tahun juga, tapi kayak gue udah praktik dalam permakultur selama berapa tuh? 2013 sampai 2021. 8 tahun berarti. Ya lamaan praktek permakultur ya daripada kuliahnya. Tapi it's a slow process kan, kayak you cannot force a tree to grow gitu kan. Iya, nah makanya kayak kita harus jago namanya time stacking itu. Kita harus kayak bisa ngatur ini lahannya gimana akan selalu menghasilkan produk in time gitu. Jadi dia gak pernah tidur. Karena kalau kita mikir pohon buah kan, misalnya dia numbuh dalam 5 tahun. Dan lu mau nanam pohon kebun duren gitu. Kebun duren. Itu bukannya katanya bisa 10 tahun baru berbuah gitu? Enggak sih, biasanya 5 tahun. Kalau pohon durian tergantung pohon-pohonnya. Pohon buah kan beda-beda, rata-rata 5 tahun. Ada kayak manggis gitu mungkin katanya agak lebih lama 10 tahun gitu. Cuma kayak beda pohon, beda waktu berbuah lah. Yang paling interesting karena sebelum kalian di sini di Kalimantan, di mana lokasi kalian mungkin? Salatiga. Enggak, di share lokasi sekarang biar listener kita tahu. Lokasi kita di Penajam Pasir Utara. Di mana itu, Pak? Timur. Kalau penasaran banget itu adalah ibu kota yang baru. Kota paling dekatnya Balikpapan lah. Jadi dari Balikpapan kayak naik speedboat gitu. 40 nggak nyampe. Speedboat? Yes. Nggak bisa naik mobil? Bisa tapi 3 jam. 2 jam. Oh gitu. Kalau speedboat berapa? 45 menit lah. Ya kalian follow Instagramnya @mahayana_permaculture ya. Biasanya ada Bang Reno di situ yang lagi cerita-cerita. Yang kita expose ya, dengan kayak segala macam binatang dan tanaman beda-beda itu. Terus gimana kalian tinggal di hutan selama udah berapa tahun nih? 2 tahun dan pas pandemi gue 1 tahun 6 bulan gak balik. Gila men. Iya, kurang lebih. Iya dulu tuh lu berdua lumayan sering nongol lah di Jakarta gitu kan. Metropolitan. Iya. Tapi gimana berasa di sana waktu stuck selama masa pandemi? Gue malah merasa lumayan bersyukur sih kalau waktu pandemik sih. Karena emang safe aja gitu ya di sana ya. Iya relatif aman, terus kayak kita bisa tenggelam dalam pekerjaan, bisa ngetes riset lebih dalam lah. Resep. Jadi lu nggak ke efek tuh sama pandemi? Sedikit lah. Cuman ada 1 minggu. Iya 1 minggu yang semua orang gitu. Staff jangan datang, kita ngelakuin semuanya sendiri. Ya udah kita kayak nanam sendiri, nyakul sendiri, limbah air sendiri gitu ya. Bersihin kandang kambing by the way. Iya. Gila ya. Kan gue udah pernah visit ke Salatiga biarpun gak bareng sama kalian kan. Itu emang gue pertama kali lihat resultnya gitu lah. Kan Salatiga bisa dibilang udah jadi gitu kan. Fondasinya udah ada. Pohon-pohon buahnya udah ditanam gitu. Karena itu di sekelilingnya kan tanah yang mati. Nanti mungkin yang nonton kita di Spotify bisa check out our YouTube video, nanti gue kasih videonya. Kan kayak kering, kerontang gitu loh. Sekeliling Mahayana yang di Salatiga. Tapi begitu lu buka ada pintu bambu tuh, lu buka, it's all of a forest filled with food. Kayak ada lagu A Whole New World. Iya kan, that's amazing sih. Ya ada watercress, ada bahan-bahan yang gue gak pernah lihat. Kayak ada saudaranya, kalau kalian tahu daun ketumbar kan, cilantro, ada yang kulantro di situ gue nemu, ya kan? Pohon kecombrangnya gede-gede banget, gue inget tuh, ya kan? It's so interesting gitu loh. Iya, karena itu tempatnya slopey kan. Jadi kalau mau nanam sayuran kayak lettuce apa tomat itu agak susah kan, agak shaded gitu. Jadi kita sengaja di sana tuh nanemnya pada akhirnya tuh pohon buah yang gede-gede, karena slope kan bagus kan. Kalau ada pohon buah kan jadi nggak erosi nggak apa gitu. Dan pohon buah juga nggak harus narik akarnya kan, jadi nggak bikin rusak gitu. Habis itu in betweennya kita tanemin jahe-jahean. Kalau misalnya lu sempat ke belakang waktu itu sebenarnya ada kunyit, ada laos, ada kayak jahe biasa juga kita tanam-tanam tuh udah ada semuanya itu. Dan lu bisa for viewers bisa nginep kan? Bisa stay itu jadi penginapan kan sekarang? Jadi penginapan. Nah kalian kan dulu sering bikin course nih gitu. Enggak sekali gitu. Sekali dong. Enggak ya, bukannya itu a good way to make money ya. Pasti kan banyak yang penasaran gitu kan. Pengen dong belajar apa sejujurnya kayak gitu. Ya, ini udah kayak jujur aja sih. Kayak menurut gua kayak untuk belajar permaculture tuh bagus.
Tapi kayak sistem PDC sekarang tuh yang ngajarin permaculture selama 2 minggu tuh kayak banyak dipakai sebagai MLM gitu. Jadi kayak mana kayak lulusan kayak PDC yang kayak bener-bener PDC Permaculture Design Course, oke. Yang kayak bener-bener membuat usaha yang berbasis permaculture dan gak ngajarin PDC lagi habis kayak lanjut dari PDC gitu. Kan kalau misalnya lu habis lulus dari PDC terus buat ngajarin PDC itu kan agak kagak beres gitu. Kayak lu lulus sekolah masak buat ngeles masak gitu. Lu lulus kerja di sekolah masak restoran. buka restoran kayak Kerja kayak gitu ya. gitu. Bikin Solve kalau misalnya di real world permaculture issue. kayak iya kan ilmu yang dipelajari kan berguna untuk kayak nge-tackle masalah-masalah besar kayak climate change, terus kayak misalnya food security atau apa ya ayolah kayak coba tackle itulah gitu. Oke. Wah, purist banget nih ya, permaculture purist gitu. Ya. Lebih ke arah realis sih. Realis. Terus gue pernah nonton juga video di mana ada satu orang nih, dia tuh permaculturist juga. Terus dia promosiin tentang sukun. Oke. Breadfruit. Iya. Dia bilang katanya kalau semua rumah punya satu pohon breadfruit, lu nggak bakal kelaparan seumur hidup lu katanya. Karena breadfruit kan ya bikin kenyang kan, sukun kan banyak star, terus buahnya emang banyak banget breadfruit gitu. Iya. Ya gue kasih tahu aja sih sedikit tentang sukun mungkin lah. Sukun itu adalah pohon perennial ya. Perennial tuh adalah pohon yang ya jangka panjang gitu. Lu nggak usah dicabut gitu ya. Nggak usah dicabut. Jadi ya mungkin trade off-nya lu nunggu sekitar 5 tahun buat dia ada. Tapi once dia ada lu bakal muntah sukun kayak setiap kali dia panen gak kehabisan. Mau lu jadiin tepung, mau lu keringin, mau lu apa itu bisa. Dan satu lagi itu dia karbohidrat. Karbohidrat yang grow on trees tuh sangat amat jarang. Jadi sukun kalau enggak pisang tanduk ya. Plantain kan. Plantain. Bahasa luarnya. Ya itu ya asal lu udah punya itu sama aja kayak nabung buat food security aja sih. Okay. Sukun ya enak juga. Iya. Atau jackfruit juga sih. Nangka Tapi kayak untuk kayak karbohidrat kan misalnya lu sebagai koki kan lu mau mengolah kayak sukun kan bisa dijadiin kayak apa aja kan. Mau treat itu sebagai kentang ya pinter-pinternya lah. Indonesia memanfaatkan bahan-bahan lokalnya untuk kayak create something new tapi dari bahan yang emang cocok ditanam di sini. Nah kalian tuh harus kerja sama cuy sama chef-chef gitu kan. Bikin, ini waktu itu gue tanya lu nggak bikin restoran di sana gitu plannya kan pasti belum, keren banget. Sekarang udah banget tuh kerja sama chef-chef. Iya karena kan misalnya lu bikin this awesome apa Hani? Kaliandra Hani gitu kan ya yang pertama pakai mungkin chef dulu gitu pastry chef gitu kan harus kayak begitu. Kita udah bikin apa lagi ya mocaf. Iya tepung mocaf itu dari Kasaba yang bisa. Oke kita list down aja produk-produknya karena gue penasaran. Karena gue penasaran apa aja produk-produk yang dari Mahayana yang udah keluarin. Di depan kita ada Kaliandra Hani dan Gularen. Yes. Kita kasih dalam konteks resep food forestnya ya. Jadinya kan kita udah nanam. Kan tadi gue cerita sempet tentang sorghum, tentang singkong sama Kaliandra. Nah itu udah sampai mana? Udah sampai sorghum, baru sampai sorghum kan? Iya. Sekarang kita ke singkong. Nah kayak sekitar 10 bulan ya? 10 bulan. 8-10 udah. 10 bulan selang ditanam tuh singkong tuh ada dalam kondisi paling bagus untuk dipanen. Jadi singkong itu kita panen, kita angkat singkong gajah tuh gede-gede tuh. Oh ya singkong gajah tuh. Dikasih lagi ke kambingnya, sisa potongannya bisa ditanam lagi jadi stekannya, jadi kayak nggak harus beli biji lagi. Tapi yang paling penting adalah starchnya. Starchnya tuh karena kalau misalnya si singkong diangkat, tahu nggak kenapa kayak singkong asli kan lumayan enak kan? Tapi kenapa kayak dia nggak menjadi produk kayak internasional gitu? Kenapa coba kayak singkong nggak apa ya? Dia nggak. Ya lawannya nasi sih. Lawan nasi satu bener. Karakteristiknya dia storable kan dia kan. Kalau singkong habis diangkat 3 hari hitam udah. Langsung nasty. Gitu. Atau manggil tikus aja ke rumah lu. Jadi kayak cara-cara preservasi singkong itu harus dipikirin juga. Dan Indonesia tuh aslinya udah lumayan advance lah. Bagi kita bikin tape kan. Tapioka juga ada. Sama ada satu lagi hal yang menarik namanya tepung mocaf. Apa bedanya tepung mocaf sama sagu singkong? Tepung mocaf tuh tepung processingnya beda dan proteinnya lebih tinggi. Jadi fermentasi. Jadi kalau misalnya tapioka kan dia cuma digiling gitu habis itu di kayak semacam rendam atau running water gitu. Habis itu endapannya diambil kan jadi tepung.
Kalau mocaf tuh abis dikeringin, direndam di lactic base, bakteri asam laktat selama 48 jam ya kalau nggak salah 2 hari. 3 hari. Basically di fermentasi. Fermentasi. Jadi yang dimodifikasi itu selnya. Jadi dia sama sekali nggak kayak tapioka, nggak ada baunya, lebih halus. Oke. Nggak berasa asam gitu tuh. Enggak. Pada akhirnya enggak. Dan habis itu kan dia dikeringin, habis itu di mill. Millnya juga tergantung coarseness yang lu maunya. Dan itu bisa menjadi tepung substitute yang bagus untuk cakes biasanya. Kue ya. Untuk cakes. Kita bikin tortilla juga pernah lumayan kita itu. bikin banana bread itu. Bedanya apa sama you're using regular flour? Proteinnya sih. Proteinnya. Nah makanya kalau misalnya cake kayak kan lebih sehat gitu tuh. Bukan gluten free juga sih. Enggak relatif. Maksud gue gluten free itu apa sih artinya sebenarnya? Kalau lu nggak celiac disease kan itu nggak penting. Idealis banget. Nggak, justru gue kayak nonsense saya gitu. Menurut gue gluten free itu nonsense sih. Misalnya kayak lu nggak celiac disease ngapain lu kayak? Tapi kan kayak advantage-nya dibanding kayak tepung. Iya, gue nanya itu bos. Ya itu benar. Iya. Advantage-nya apa buat orang gluten free atau apa? Gitu. Oh ya kalau misalnya lu beneran punya celiac disease yang kayak lu kayak bisa kayak alergi atau kayak kematian gitu. Kalau makan gluten ya itu ya bisa menjadi alternatif lah. Oke. Tapi kalau dibanding tepung terigu, it's just a local source of carbohydrate aja sih. Iya. Oke. Dan yang bikin orang Indo BTW. Yang nemuin mocaf, orang Jember, profesor. Wow. Oke. Cuman kadang wheat flour tuh menangnya proteinnya masih lebih tinggi. Makanya di cakes kan oke, lu campur sama telur, apa kan itu mensuplementasi jadi teksturnya masih dapat kan. Apakah lebih murah dari wheat flour? Masih belum. Nah ya itu yang susah. Kalau mau mempopulerkan. Harusnya bisa lebih murah kan sekarang 20.000 kan. Sekilonya bisa lah ditekan. Kalau misalnya kan masalahnya cuma scaling aja. Iya. Scaling sama use case. Makanya koki itu penting banget. Nah iya. Bisa dijadi apa aja nih gitu. Ntar kita kirim deh ke mocaf gitu. Lu kirim dong. Kita punya banyak kok. Gue mau banget loh. Kemarin gue ngomong kan over dinner. Gue pengen banget kayak kita kerjasama gitu. Gue jadi chefnya. Layanan kita ada produk gitu enaknya emang dites sama chef gitu. Iya, bantu deh sekalian gue jadi kitchen hand lu. Iya. Cook 3 deh. Cook 3. Kita juga gemar masak soalnya. Oke, itu tepung mocaf. Iya, tepung mocaf. Lanjut. Setahun habis itu kan kaliandranya udah gede nih, 3 meter kira-kira. Nah kaliandra udah 3 meter tuh. Nah kaliandra tuh spesialnya dia tuh bisa di sesuatu yang namanya dikopis. Dikopis tuh dia dipotong terus dia tumbuh lagi. Oke. Dia never say die attitude gitu. Never say die attitude. Jadi begitu dia dipotong, dia tuh juga semacam ngeluarin nitrogen ke tanah untuk memupuki tanahnya dan buat tanahnya otomatis lebih subur. Dan potongannya lu ancurin lu jadiin pupuk gitu? Potongannya ada banyak kegunaannya. Satu yang paling penting adalah pakan kambing. Oke. Dan dari situ aja kita punya produksi daging. Daging kambing. Daging kambing. Nah itu salah satu yield dari forestnya. Bayangin forest bisa ngehasilin kambing. Kayak gimana kan aslinya kan kayak nggak semacam nggak. Iya nggak make sense. Kayak lu bilang apa sih paling dari forest tuh buah ya. Iya. Nah, ini ngasilin kambing gimana? Forest kan biomasa kan. Biomasa kan daun-daunan. Kambing makannya apa? Daun-daunan. Ya udah dari forest jadi kambing. Simple aja. Iya. It's no rocket science ya. It's not rocket science. It's common sense design. Makanya ini cara kita ngedesain sistemnya. Dari hutan bisa bikin daging tuh kayak gimana, as opposed yang daging yang menghancurkan hutan gitu. Daging hutan yang di clear buat soy plantation, yang jadi monoculture itu kacang kedelai untuk ngasih makan mereka itu kan kayak. Dan diimpor sama Indo gitu, buat bikin tempe. Itu kan, kalau tempe masih at least dari soybean ke orang lah. Tapi kalau dari soybean ke daging itu lah, belum airnya belum baik itu kayak konversi yang berlipat ganda itu. Tapi kan ngomongin soal climate change, gue juga pernah dengar dari temen gue di podcast ini actually, yang vegan, itu dia bilang kayak one of the biggest gas emission itu kan dari cattle farm. Betul. Juga. Ya. Ini bisa in the future jadi kayak farm modern gitu kalau cattle farmnya di food forest makanannya. Sebenarnya ada yang lagi kita coba tuh, jadi ngasih makan kan mereka ngeluarin gas dari mulut sama fartnya kan. Jadi yang biochar tadi tuh dia bisa nge-inhibit methane ininya. Kayak norit gitu ya. Iya, norit persis. gitu. Kayak orang makan norit ya. Iya, persis.
Dan kita lagi nyoba kayak gitu. Sebenarnya udah ada risetnya di Vietnam gitu, udah ada yang pernah nyoba. Tapi ya kita belum ada kayak, kita udah ngasih sih dari kayak bulan. Of course datanya tuh harus gitu. di-refine lagi. Ada juga kayak perusahaan yang kalau misalnya buat methane dari sapi, mereka dikasih makan seaweed, terus kayak methane-nya gak keluar. Tapi gitu. kan namun orang nggak makan sapi kan banyak alasannya. Ada yang buat alasan moral, ada yang untuk alasan apa, ya pilihan masing-masing. Yang jelas kalau food forest itu, dia tuh dari kotorannya nge-cycle lagi ke hutannya. Jadi pakannya tuh kayak terus akan ada ditunjang dari kambingnya itu sendiri. Dan kayak dari batangnya kan kaliandra dimakan tuh sama kambing, sisa batangnya. Batangnya yang kita ngomong tadi, kita bakar. Jadi biochar. Kulitnya juga dimakan sama mereka. Tapi proses pembakarannya tuh bukan dibakar terus karbonnya keluar gitu. Bakarnya pembakaran bersih namanya pyrolysis gitu. Bakaran tanpa oksigen. Jadi dia jadi arang yang karbon murni gitu. Karbon dimasukin lagi ke tanahnya. Itu menyimpan karbon di tanah, atau kayak bahasa fancy-nya sekarang tuh carbon sequestration kan. Jadi lu mengunci. Ini kayak too big for my brain gitu loh. Ini. Oke. Kan ada perubahan iklim. Pakai bahasa layman's term lah. Oke. Greenhouse gas cukup layman kan. Bikin panas. Greenhouse gas kan karbon. Karbon kan harus emisinya dikurangin kan. Planetnya lebih dingin. Gimana cara ngunci karbon di dalam tanah? Iya, karbonnya dalam bentuk kayu dibakar terus di store di dalam tanah. Dan it happens to be dia juga jadi pupuk untuk nyuburin tanah abis dicampur kompos. Dan dia nggak sequester karbon lagi kalau kita nanam pohon di atas kayak biochar enriched composnya lagi. Karena pohon kan dia apa sebenarnya? Dia kan carbon sequestering kan. Dia nyerap karbon dalam batangnya, dalam biomasanya. Iya, betul. Terus kalau misalnya kita mau nanamnya forest yang lebih kompleks itu, kayak dari stage ke 2 nih, misalnya udah habis kayak kaliandranya udah nyuburin tanahnya, tahun pertama singkongnya udah bikin lubang tanam yang enak, bisa kita tanamin buah-buahan, bisa kita tanamin aren. Itu produknya ada buah, ada gula, dari madunya, dari bunga arennya bisa bikin madu juga. Kalau arennya masanya udah mau habis, sagunya bisa diambil, kayunya bisa jadi furniture, ijuknya bisa dijadiin atap, banyak lah, ada sekitar 70-an produk kalau misalnya dari satu pohon aren aja. Dan di Indonesia ada 13.000 jenis tanaman yang kita bisa manfaatkan. Utilize gitu ya. Yang orang tuh sebenarnya masih banyak belum tahu, kita aja menguasai hanya mabok juga kan. Lah pasti lah, gila. Terus apa? What's so fun about living in the jungle, bro? Gue pribadi gue suka sih emang. Gue dari dulu kayak di tengah macet Jakarta. Oh my God. Ini udah mulai lagi nih sekarang nih. Doa gue cuman kayak, wah gue pengen sih tinggal di alam. Kayak dijawab aja gitu. Jadi ya gue biasanya cuma suka idenya gitu sih. Kalau tipe gue gitu, aduh pengen sih tinggal di alam begitu, sampai kayak balik lagi. Pengen balik lagi. Sampai. Dan gue emang suka, kalau gue sama dia emang suka makan gitu. Jadi saat ada kayak kesempatan ternyata kayak, oh bisa nih food production, gue bisa ngulik lebih dalam. Terus kayak malah ada campur tangan langsung gue untuk kayak nyiptain ini semua. Wah menarik banget kan. Kayak ya udah. Nah, kalian juga explore makanan daerah sana juga dong, pasti. Kan kalian makan gitu. Kalau misalnya makanan tuh di Kalimantan karena mereka kan daerah pendatang kan. At least kayak dari bagian kita lah. Mungkin gue hidup dalam kayak bubble. Transmigran bubble dan kayak agak ignoran gitu, tapi kayak makanannya standar kalau di sana. Di situ-situ. Cuma kayak banyak juga berburu gitu loh kan. Oh berburu sih. Gue sering lihat Insta. Sebenarnya orang yang berburu. Iya, bukan lu berdua kan berburu. Orang yang berburu dan kita kayak memanfaatkan hasil buruan mereka untuk jadi kayak masakan. Misalnya. Apaan? Babi hutan kan udah pasti tuh seperti itu. Enak gak? Biawak. Sebenarnya dagingnya tuh punya potensi jadi enak banget. Tapi kayak ya inventory aja. Kadang-kadang kalau misalnya udah dapet kan mereka tembak lama udah frozen gitu kan. Jadi kalau misalnya udah kayak istilahnya kalau orang di Ambon ya sama ikan tuh udah mati 2 kali kan. Udah mati 2 kali ya rasanya kadang-kadang suka agak off. Tapi kayak gitu. Most of the time it's okay lah, it's decent. Sama masalahnya satu lagi, butcheringnya. Kadang-kadang tuh dapat cuts yang udah aneh-aneh, terus kayak bulunya nggak dibakar secara baik gitu. Iya tekniknya wrong lah ya gitu. Tapi kayak padahal itu tuh prospek besar banget. Jadi kan kita nanam di sistemnya kan ada singkong kan, dan singkong itu diserang sama babi hutan. Iya pastilah.
Pasti. Dan babi hutan tuh kalau lu ngomongin free range, organik, terus kayak ya all that kayak gimmicky bullshit gitu kan. Gimmicky bullshit. Itu kan kayak dia masuk fits the bill dan dia menjadi pest. Nah, Iya, kalau tapi kan babi bro still. Kalau di Indo kan ada marketnya kan itu. ada banget. Yang mau dimakan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kalau bisa ditangkap secara sistematis gitu dan diproses, itu tuh benar-benar bisa jadi Potensi kayak sih. high quality food loh. Iya. Di preserve aja, di smoke terus di ship gitu kan. Iya, kalau misalnya dagingnya kita dapat kualitasnya tuh biasanya yang kayak pernah sekali juga beberapa kali yang dapat yang lumayan seger gitu. Iya. Bagus, itu lemak. Oke guys, we are back. Sorry tadi di-cut karena kalau kemarin mati lampu, sekarang kursi gue yang patah ternyata. Ada aja nih selalu nih. Bala. Tadi kan kita lagi ngomongin produk-produk buruan kalian yang kalian makan kan. Tadi babi hutan udah. Terus ada apa lagi? Ya biasa di hutan kan kayak kura, ular, Banyak. biawak, Sebenarnya buaya. Ada banyak. buaya gak di sana? Ada buaya tapi nggak dikonsumsi karena kayak nangkepnya mungkin Nangkepnya juga dalam repot proses sih. penangkapannya kita yang dikonsumsi mungkin kalau kita coba. slow return. Tapi maksudnya lihat, kalian bisa pernah lihat gitu. Sejujurnya gue Sebelum. belum pernah lihat buaya sih. Tapi close proximity sih kalau kata orang-orang. Kayak Iya. deket banget gitu. Iya. Eyewitness reports itu banyak itu Oke. buaya. Tapi kalau kita ngelihatnya tuh bukan buaya melainkan hama-hama predatory lain seperti misalnya contohnya ular atau biawak. Mungkin yang lebih berpengalaman dengan biawak, ular Piton juga ya. sanca Nah, gitu. nemunya gimana? Apakah Ini silahkan Bapak. kan ini pasti udah lumayan. tadi kan kita udah sempat ngomongin ada kambing, tempat lu ada bebek, Yes. ada ayam, disikat dong sama ular gitu. Bukan sekedar disikat, Ah. dilumat. Jadi emang waktu itu kan orang-orang lokal banyak yang bilang hati-hati kalau melihara ayam atau bebek gitu, baik ular. Terus gue mikir cuman kayak aman lah, nggak ada lah itu. Orang kandangnya tertutup udah pakai kandangnya besi tertutup kok. gitu. Kawat ayam namanya kawat ayam harusnya bisa melindungi ayam ya. gitu Nah. kan. Terus suatu hari kan gue selalu ngecek kan pagi-pagi ke sana gitu. Terus gue ngeliat kayak kok ayam-ayam pada cemas ya, kayak pada berisik-berisik gitu, tapi ada di satu sisi doang gitu. Oh ngumpul. Gitu. Ngumpul. Terus kayak ada yang gak beres deh. Terus gue masuk ke dalam. Jadi gimana ya bayanginnya tuh ya kayak kandang tapi ada pintu depannya gitu. Terus dari depan tuh mereka udah kayak mau keluar gitu. Udah mau keluar. Resah lah pokoknya. Resah lah mau keluar gitu. Kenapa nih gitu. Terus gue masuk ke dalam. Gue ngeliat ke tempat mereka tidur atau bertelur gitu. Ada aja ular udah nangkring gitu kayak wah kaget dong gue. Gede banget nih ularnya nih. Terus tangkapnya gimana. Terus dia kan udah makan kenyang udah gak bisa gerak gitu. Terus gue manggil teman gue. Woi lu pernah nangkep ular gak? Terus kayak soalnya kalau gak gue tangkep daripada kayak ayam gue Habis. sedikit demi sedikit dilumat ular. Mau gak mau kayak ya udah nangkep. Akhirnya gue sama temen gue tuh kayak jadi pintu rumahnya tuh kalau lu bayangin ada dari dua sisi gitu. Dari depan lu ayamnya masuk, tapi yang di belakang tuh ada pintu untuk lu ngambil telur. Iya. Bayangkan. Jadi ada dua nih. Terus gue bilang, ini ada dua nih pekerjaan. Lu mau dorong apa lu mau nangkep? Lah staff lu gak berani? Waktu itu lagi gak ada staff. Aslinya kita ada staff yang kayak Jago. semua jago tuh. Pawang ular lah. Namanya Pak Yana. Semuanya kalau misalnya ditanya bisa gak Pak? Dia jawabnya. GA lah. Ya. GA-nya Mahayana. General Fair. General Fair. Iya bisa aja lah. Terus. Udah akhirnya home pimpa. Gue dapet kebagian. Om Bimba. Iyalah, ini gimana lagi menyelesaikan masalah krusial ini. Terus ya udah, oke lu dorong gue tangkep. Ya udah, akhirnya pertama kali di hidup gue nangkep ular. Berapa meter tuh? 4, 5. Dia panjang lah Panjang pokoknya. lah. Di sini ngerti. waktu Dan itu udah 4 kali terjadi. Zaman PSBB nangkep itu loh. Piton Kobra. 7 meter. What the? Di sini, di taman. Yang ntar habis podcast kita jalan-jalan terus itu. Itu gede banget. Gede banget. Iya Nah. sih. Terus ini ya kayak sering aja. Sampai suatu hari kita udah capek pelihara kasih nama Bella. Oh lu piara akhirnya. Karena tadinya kan itu tuh tangkap. Terus kita kasih lah ke orang gitu untuk dimanfaatkan. Orang Manado biasanya. Oke. Bawa ke pasar Tomohon. Iya. Enggak. Tapi ini gak endangered kan. Reticulated python tuh. Reticulated. Banyak. Terus Terus gak lama habis kita kasih, selang berapa hari datang lagi. beda.
sama. Oh dia lagi? Bukan dia, Oh. tapi kayak jenisnya Bukan. sama. Carlos mungkin namanya. Carlos and Bella. Datang lagi, terus gitu ada yang kayak, gue lupa lu apa siapa yang bilang kayak simpen aja kalau misalnya mungkin ada kayak hormon atau apa yang. Iya, jadi kita baca di Iya, gue baru mau nanya, pasti ada permaculture solution buat reptiles gitu. permaculture solutionnya tuh adalah benerin kandangnya dengan besi yang proper. Tapi selagi kandang itu dibetulin, kita bisa kayak pakai semacam apa ya, repellent system gitu. Jadi ularnya kita sandera sebentar, kita taruh di kandang. Dan kalau misalnya ada satu ular kan mereka lumayan teritorial kan. Jadi kalau ada satu, saat yang lain nyium baunya, asal dia nggak datang. Jadi itu lumayan bertahan. Itu sampai lumayan kandangnya bertahan bisa sampai akhirnya dibetulin. ada lagi ular. Terus gue, wah ini ular cabut nih. Terus pas gue liat, lah ini ada ular di kandang. Ini ada lagi. Beda gender mau kawin mungkin. Oh mungkin. Beda gender. Cari pasangan hidupnya di situ. Gila, the problems is so unique ya. Lumayan. Oh yang kalian face gitu ya. Biasanya hama kan kayak apa sih kalau di sini? Kolang sangit. Serangga apa? Ini loh, Burung. babi hutan, ular, biawak. Teman kita tuh yang kayak hobinya nonton Steve Irwin yang bantu Reno nangkep Ular. ular tuh dia dipecut sama biawak kepalanya. What? Cetak terus dia Cuman sakitan. What happened? Ya biawak masuk kan, lagi, masuk. kandang lagi. Masuk ke kandang ayam lagi Masuk gitu. kandang ayam. Terus disabet gitu pakai ekor. Gue baru tahu. Iya, tail whip di Pokemon Di tuh berdasarkan Pokemon. kayak Defense fail gitu. gerakan berdasarkan move asli dan kita udah menjadi kayak subjek buat gerakan itu. Gila. Tapi biawak kan dimakan kan? Dimakan. Ada sebagian orang yang Kita makan biawak. pernah. Lu pernah makan? Pernah. Itu Gua gak debut ngomong. gue sih. Diapain? Pokoknya misalnya lu dapat binatang eksotis yang gak endangered ya, lu bisa berikan ke Manado. misalnya biasa di sana orang Manado. Habis itu bukan berarti semua orang Manado melakukan ini ya, tapi ada select orang Manado yang memang melakukan ini. Jadi lu kasih dan mereka bakal mengolah si B ini menjadi suatu delikasi lokal yang kalau kita bilang dagingnya tuh aslinya cross antara ikan dan ayam ya. Jawaban lu diplomatis banget. Males gue gue. pertama kali kan makan dulu. Tapi kita harus benar-benar ini kan isu yang sensitif ya. Jadi kita harus kayak sedikit Why? mungkin kan karena kayak mungkin menyangkut binatang eksotis dan kayak Biawak kayak gak eksotis. norma-norma Biawak gak budaya. eksotis man. Ya udah terus kayak Kayak kulitnya rasanya kayak krecek di bumbu santan. Iya. Kayak krecek. Kayak kulit bebek kayak leher. Iya men. Gue Iya, semacam krecek leher kalkun gue gak tahu sih. Gua dulu pernah waktu gue jualan sate babi kan deket sini. Itu ada yang nawarin, Mas mau biawak mas? Gitu. Mas mau gak nih mas di kampung saya nih terkenal nih sate biawak gitu kan. Apalagi sih buset deh, peletak-peletak. Itu kus yang tadi. Oke, sorry guys, retracted sedikit. Jadi itu ditawarin gue sate biawak. Terus bilang ya udah cobain dulu deh gitu. Emangnya ini pertama gue nanya ini emangnya boleh dimakan gitu kan? Boleh mas, rasanya enak. Terus udah dia bawa, besokannya dia datang dia bawa. Enak cuy. Enak. Bener kan? Antara ayam dan ikan. Cross, kayak cross. With a hint of krecek. Gak tau gue inget pandannya keras banget tapi waktu itu bumbunya. Mungkin bilang gak bau kali. Bumbu pandan. daun Oke. pandannya Gue itu nggak bau sih. Gue inget nggak bau. Udah pakai bumbu bau. yang Chinese sate gitu ya. Mental aja gitu. Karena gue ngeliat kayak ini kayak baru 8 jam yang lalu di karung. Bersih. Oke. Terus gue contemplating mau jual tapi partner gue nggak mau. Gue mau namain sate naga bro. Tadi itu lumayan unik sih bisnis. Sate naga. Kayaknya niche-nya ada deh. Sate naga tadi. Iya. Tapi enggak itu. Di price point tertentu menurut gue ada marketnya. Kayak di mangga besar gitu banyak deh ular gitu kan. Oh banyak banget men. Apa kayak kura. Iya kan? Kura tapi kan pioh gitu kan lumayan umum kan bubur pioh gitu kan. Iya tapi itu juga sensitif gak sih? Ya kan mestinya. Orang ya kan? yang denger itu agak freaked out gitu. Tapi misalnya kayak culinary explorer kayak mungkin kayak kita bertiga gitu. How are your views on thing gitu? Tapi kan emang ada di daerah dan culture tertentu yang emang udah makan itu dari zaman dulu gitu kan. Kalau gue karena ngeliatnya itu sebagai pest dan gue ngalamin juga sih. No, your view on kayak people mungkin ada yang eating dogs, ada yang eating ular, ada yang eating bats nih yang jadi katanya bikin sampai begini semuanya gitu ya. Bats ya. Menurut gue kalau misalnya itu nggak bikin penyakit ke manusianya, kayak masih nggak apa-apa. Tapi misalnya kayak ada zoonosis gitu, gue agak mager sih sebenarnya. Menurut gue itu penyakit yang literal penyakit gitu. Satu itu, yang kedua kalau misalnya endangered kayak ya sebenarnya iya janganlah gitu.
Iya kalau endanger jangan Iya, lah. Penyakit atau endangered itu kayak 2 red flag buat gue. Tapi Misalnya kayak orang dogs makan juga otak gua monyet gitu. Enggak sih. Ya mungkin ada attachment emosional gitu untuk Walaupun dogs. kayak misalnya kayak tapi kan sama-sama binatang gitu. Tapi kayak dogs banget nih. Nah iya. Gue dulu pernah di-trick sama kakek gue dulu. Kambing pendek. Kakek gue. Jadi diajak makan ke restoran mana gitulah. Pinggir jalan gue ingat. Tapi kata enak deh. Sekarang gue udah tahu itu pasti lapo. Gitu kan. Yang jualan kayak gitu lah. Udah pasti lapo gitu loh. Dimana yang terkenal katanya. Terus gue sama oma gue. Kan gue yang ngajarin masak tuh oma gue. Dan oma gue selalu encourage gue dari kecil tuh. Coba. Semua coba. Gitu kan. Terus kayak dikasih semur nih gitu ya. Kayak saksangnya lah. Gitu kan. Makan, enak gitu. Udah makan biasa. Terus habis itu begitu di rumah. Terus kayak, tadi enak gak? Enak. Paling enak apa? Semur. Soalnya kan rada manis. Apa buat anak kecil gitu kan. Itu daging apa? Sapi kong gue bilang gitu. Bukan anjing. Oh gila coy. Gue muntahin kok. Waktu kecil. Iya. Kayak gitu. Tapi zaman dulu tuh kayak ya opa gue begitu. Almarhum opa gue ya. Gue kalau dognes Tufar sih kayaknya. Ya Tufar lah. Kalau sekarang enggak lah. Gue punya anjing juga. Enggak lah. Lu udah pernah tapi? Enggak, gue belum pernah makan dog. Apa makanan paling gila yang pernah kalian begitu? Kan kalian bukan cuma stuck di situ doang dong. Kalian explore dong. Iya. Ini banyak sebenarnya. Ada satu daerah ya. Kayak sekitar 3 jam ya dari Padang. Oh iya. Ini namanya Pulau Mentawai. Pulau Mentawai. Dulu dari Salatiga sebelum kita settle di Kalimantan, kita went on a kayak nationwide journey buat nyari kayak semacam promised land kita. Oh, tempat tanah. dimana kita akan kayak setup base camp kita untuk Sebelum ketemu ini nih. sebelum ke Kalimantan ke bahkan. Kalimantan. Salah satu opsinya adalah kayak satu plot of land yang lumayan cantik di Pulau Mentawai itu. Island maksudnya is a beautiful scenery gitu kan. Oh iya. Image gua nih ya. Image Image gua. Sama kok. Kita juga. Reno hampir bikin mansion in Mentawai. Okay. Ada yang Mentawai nge-pitch gitu ya. Mansion. Mentawai Mansion ya. Ada yang nge-pitch ke gue. Mentawai itu kayak terkenal pantai bagus, surfnya gila. Itu salah satu surfing paling gila. Misal lu surfing ke sana katanya itu udah kayak surfing Mecca lah. Oke. Pokoknya. Terus kayak dia tuh juga ada cultural significance-nya kayak salah satu tribe yang tato pertama di dunia ya. Iya. What? Salah. Si Tribe tattoo pertama di dunia. Tato Mentawai itu terkenal lah. Terkenal. Kayak orang tato. kayak kan yang mau tato di Mentawai. Terus ada shamannya namanya Sikere namanya. Shaman. Mereka tuh pakai dress apa ya, pakai kalung-kalung, tindik OTK, tato iya. dan pakai Ada fotonya gak? Ada. Yes. Bisa kita lihat. Nah, pakai Harus. kostum namanya disebut cawat itu kayak celana dalam sumo itu. Iya cawat. Terus namanya tuh semuanya aman awalnya. Ya, aman jagau, Aman Raiba, aman Tarik. Rekon. Aman jiwo. Aman jiwa. Oh boleh aman grup ya. Apa namanya? Oke. Terus kalian kesana untuk nyari tanah nih, Tanah. promised land lah Iya, gitu kita ya mencari buat tanah. setup. Buat setup projectnya. Nah itu di sana kita nemuin makanan-makanan interesting. Mm-mm. Especially dari dunia serangga. Oke. Jadi dari dunia serangga. Pit stop pertama kita ke rumah tour guide kita yang namanya Aman Dekon. Kita dikasih ayam kampung goreng, Sama ada satu nasi, bowl sama of ada satu bowl mix. sayur pakis dan kayak mix vegetables lah kalau istilah kita ya. Pas kita lagi makan di tengah-tengah, gua makan ya kita semua lihat lah. Kita makan abis itu enak gak dong? Enak. Pas gue ngeliat di dalam sayurannya, ini ada kecoak. Iya terus gue senggol-senggolan sama dia kan. Weh. Ini ada kecoa men. Ada kecoa. Tapi lu mau ngomong atau mau kayak. Karena kita trauma berapa restoran di Salatiga tuh kita ada kecoak parts. Terus kita merasa kayak ini real kecoak. Dan gue walk out dari bentukannya kecoa BTW. Jadi kayak lu bayangin ada kecoa mati kecoa. gitu di sop. Di sop. Dan ada beberapa ternyata. Banyak. Jadi gue kayak pas udah ngambil nih. Kan jadi awalnya kan. Lu pikir kayak ini jorok jadi masuk kecoa gitu. Iya. Gak taunya. Awal penuh. Kita gak kelihatan tuh pakis. Ambil aja banyak. Terus pas udah sampai bawah. Kok ada roachness. Roachnya ya. Yo. Ini gimana nih. Terus lu apa gue apa dia gitu ya nanya kayak. Ini gimana? Oh ini bisa dimakan. Namanya sosot. Ini sosot ini namanya. Bisa dimakan. Kayak, waduh. Jadi emang ingredient di sana gitu ya. Iya, terus gue lihat, dia lihat gue lihat dia, kita lihat-lihatan terus gue udahlah gue makan aja lah. Udah ternyata rasanya normal kayak semi. Tapi looksnya gimana sos? Coba. Kayak kecil enggak setelah iya. lagi Kalau bilang water beetle gitu. Biasanya
kalau itu bilang orang-orang F&B Jakarta bilang kecoa Jerman itu yang kecil-kecil gitu kan. Yes. Iya, Kecoa iya. Jerman Oh lah, my god, selalu tuh lah, disgusting gitu. banget tuh. Tapi itu kayak ternyata makhluk air gitu yang dimakan. Kayak semacam kumbang air Oh gitu. water beetle, gue tahu water beetle. Iya, Oke. iya. Gue Google sosot kayak gak nemu sih waktu itu. Ya mungkin nama lokalnya udah Nama lo terkenal sosot. kali. Oke. Terus kan kita mau lihat tanahnya itu in the middle of nowhere kan. Di dalam hutan, pristine jungle. Udah dalam hutan kan. Nah kita harus jalan sekitar 10 jam, 3 hour boat ride in kayak buck wild middle of the sun gitu. Habis itu jalan kaki selama 7 jam. Lebih mungkin ke lokasinya. Tunggu. 3 hour boat ride, terus Iya. jalan kaki. 7 jam. Sampai 10 lah. In Tergantung orang. In between kita harus Mereka kali 7 jam. Kalau Gua juga lama. iya, kalau mereka kita 5 jam mungkin. Iya, gitu kan biasanya. in between kita harus transit dulu, nginep di kayak perkampungan. Ya ada acara adat lah, simple. Cuma kayak kita harus nginep tidur di tengah-tengah kayak penginapan yang misterius dengan lace dengan tai-tai tikus gitu di tengah-tengah. Gue udah tidur sama babi, Rey. Iya. Oh my god. Part of the job lah, kita pikir ya udah normal. Jalan 7 jam kaki gue kena aspal panas atau kenapa nyeker karena kayak kakinya sakit kan, pakai sepatu sendal tuh kok gak cocok kan, bisa lecet kan. Ya udah bolong atas bolong samping. Jadi 7 jam mengarungi trek hutan itu kaki gue bolong satu. Kayak I imagine lu harus pakai sepatu bot gak sih kalau mau jalan di nature gitu? Karena teman kita bilangnya kayak macam walk in the park gitu. Santai lah. Pas gue kesana, tau gitu gue pakai perlengkapan gunung gue. Kalau gue bawa kayak semacam kita semua pakai sendal, gue pakai swallow. Listrik. Akhirnya kita nyeker. Gue baru beli tuh sendal suatu sendal. Kita nyeker terus kayak infeksi kan, bolong. Ya udah tapi ya power through aja loh, belum kerasa sakit. Nah di tengah jalan dikasih local delicacy sama mereka. Apa kayu. tuh? Buat obat. Kaki lu? Bukan. Buat makan. Makan. Katanya mau nyoba makan lokal, ya udah dikasih makanan lokal. Kayu tuh dihajar-hajar pakai palu itu, dikorek-korek. Ada kayak kalau di apa namanya? Sagu kalau itu. Orang aborigin ada ulet sagu ada. Iya ulet sagu. Tapi ini ulet kayu. Ulet kayu. Gede. Ada visualnya kok nanti. Oke. Gue makan ulet kayu. Ulet kayu tuh segini gedenya. Wow. Segini. Sosis mini gitu woy. Wow. Terus gue lihat dia lihat gue. Sering lihat-lihatan ya. Terus gue kayak ya udahlah sikat aja. Surprisingly. Pasti kayak umami enggak sih, butter gurih-gurih gitu. Green tea gitu gue. Ada hint of shrimp menurut gue. Gue hint of green tea. Karena green tea kayak intestine-nya deh kan. Iya gak apa-apa lah. Tapi ya surprisingly lumayan enak. Gue ada lagi gue sikat. Live banget. Live masih event. gitu. Live from Madison Square Garden. Live from Tete Bake. Minumnya dari akar gitu Rey. Pohon apa? Wah apa ya, kalau di Kalimantan juga ada bajaka apa-apa gitu. Semacam gitu kan akarnya? Semacam akarnya mengandung air gitu. Karena kita sempat one point kayak, air sudah habis gitu. Air habis nih? Air habis. Kok logat lu timur? Mirip. Apa namanya? Ya udah kita sih. Ulat. Wow. Ulat ke base camp. Kaki lu gak dikasih remedi apa gitu? Dikasih obat-obatan lokal waktu nyampe ke base camp akhirnya setelah 7 jam dikasih. Ada periode-periode di mana Dani bangun-bangun pagi gitu cuma ngeliatin kaki aja kayak diajak ngomong gitu. Woi lo baik-baik aja gak sih? Kaki bolong, kita udah expose to the elements. Infeksi. Half of the world's mosquito supply, agas, semua sakit agas tuh apa? Agas tuh semacam kayak genet gitu kalau bahasa Inggrisnya. Nyamuk-nyamuk kecil yang kayak lu gak bisa lihat dan lu gak bisa tepuk karena mereka supersonic speednya. Terus kayak lu udah kayak dihantui aja sumber hidup. Gigit gatel gitu. Gatel. Sakit. Sama ada lalat-lalat gede yang juga gigit gitu. Wah, udah aneh banget ya. Ya udah di sana kan gak ada pilihan lain selain makanan kan, udah di sana. Lu waktu itu gak kayak question your life choices gitu? Gue question my life choices. Question sih di situ. Kayak gue permakultur nih gitu. Iya itu kayak kita memikir kayak oke mungkin ini harus diintegrasikan dengan infrastruktur kesehatan dan pendidikan juga. Di tengah-tengah situ. Terus. Selama kayak 4 hari 4 malam gitu kita makan pure. Lebih ya? Lebih. Wow sampai lupa berapa lama. Pure itu dari hari pertama sampai hari terakhir. Makanannya hanya babi rebus. Oh plus kecombrang. Plus kecombrang. Yang pertama gitu. Kan wah enak nih makanan adat. Kita suka karena emang kita suka begitu-begituan kan. Kayak makanan selokal-lokalnya ada. Lumayan lah babi rebus. Tapi di hari ke-7 gitu atau hari ke-5 lu udah ngeliat aduh babi rebus lagi nih. Sampai kita makan jeroan dan darahnya aja untuk dapat kayak mineral-mineral dari situ. Bahkan suatu hari mereka bikin sambal gue pengen selebrasi gitu men. Ada
rasa baru. Dan rendang babi juga sempat keluar. Enak tuh pasti. Babi Universe aja. Lumayan, Babiverse. Hmm. Udah kita pulang. Hari ke berapa ya? 5 gue mencret sebelum pulang. Gue juga. Dia juga. Jam 3 Gara-gara- malam dengan kaki bolong harus turun ke bawah. Ya makanan lah, pasti kayak kan perut kita kan. Iya nggak biasa lah. Masak kan juga kayak tangannya lu gak tahu tuh abis kocak lah. Alhasil gue diare. Dan repot emang kalau kita diare di sana kan, ya lu bayangin. Iya nyari WC susah gitu. Mana ada? Iya nggak ada lah ya. Bikin lubang. Gitu. Bikin lubang terus kayak aduh repot nih kalau misalnya tengah malam bolak-balik 5-6 kali gitu gue kayak. Karena tadi yang kita bilang di awal tuh sama shaman. Mereka emang tugasnya ngobatin orang kan. Terus kayak gue minta di-translate gitu, woi gue sakit perut nih, tolong dong diobatin. Terus habis itu, dia pergi dulu ke hutan ngambil daun-daunan gitu, terus di mix sama air, terus udah dibaca-bacain gitu, disuruh minum. Terus gue kayak, sumpah minum gak ya? Digodok gitu gak? Enggak enak. Digodok. Fresh gitu. Fresh, cuma daun-daun aja yang gue gak tahu dari mana. Terus habis itu, ya udah, gue minum lah gitu. Terus instan gitu kayak ya udah gue nggak sakit perut lagi dan kebetulan kita langsung balik ke Padang. Itu hari pertama gue bener-bener nggak boker sama sekali. Tapi gue senang kalau gitu habis diare. Habis nggak diare gini nggak boker sama sekali. Hari kedua kok masih nggak boker ya gue. Mungkin belum banyak kali makanan gue kurang serat, makan buah segala macam. Hari ketiga masih belum boker. Ampuh juga nih. Ampuh banget nih. Lumayan. Hari keempat gue udah mulai olahraga, gue udah mulai cari konstipasi gitu, solusinya segala macem, olahraga yang gerak. Tadi yang gak ngerokok, coba rokok. Coba ngerokok, gue gak ngerokok kan. Kan kalau ngerokok kan laksatif kan. Ngerokok aja udah coba deh segala macam, gak works juga. Hari kelima gue udah nyerah, gue beli Vegeta sih soalnya. Orang kota akhirnya Vegeta. Akhirnya solusinya dari situ. Iya, tapi moral of the story-nya kita menemukan makanan eksotis tapi tidak menemukan kayak lokasi baru kita. Kayak seberapapun lu mau. Kenapa nggak jadi di situ? Apa karena pengalaman itu? Lebih ya, karena itu logistical challenge-nya terlalu liar aja menurut kita. Dan kayak nggak fit for purpose aja tempatnya. Tapi despite all that itu kayak pulau yang bagus dengan surf spot yang indah. Scenery yang indah dan kayak culture yang lumayan kaya juga. Jadi kalau orang mau ke sana untuk kayak surfing gitu, purpose lain surfing atau jungle trek gitu lumayan recommended sih. Itu satu experience yang spesial. Apalagi lu harus transit di Padang dan kayak makan kuliner Padang. Makan kuliner Padang yang luar biasa kayak sate syukur, gajebo ayam badarun, ikan bakar Fuja. Apa tuh? Sponsor. Ikan bakar bumbu Padang. Gua gak tahu kenapa itu gak terkenal di sini sih. Jengkolnya enak banget men. Ayam bakar. Ikan. Oh ikan bakar. Tapi bumbu Padang. Jadi bumbu Padang tuh bumbu santan sama bumbu merah gitu. Fix bumbunya. Ada periode-periode kita makan itu doang men, full seminggu juga. Iya kayak lumayan lama lah. lumayan lama. Nah itu enak. Itu. Kepala ikan pauh piaman juga itu honorable mention. Kepala ikan. Iya. Gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan. Iya. Ikannya gue gak tahu jenis apa. Kayak Padang tuh salah satu bener-bener gue pengen visit sih. Kayak buat kuliner gitu sih. Menurut gue itu kayak emas itu. Dan durian kalau lagi musim. Kan di Salatiga juga banyak durian tuh. Itu juga. Tapi Padang. Gue makan durian. Keladi. Kalau hari terbaiknya gitu. Itu Bogel tuh duriannya juga mantep juga. Mantap. Variasi. Mantap. Nah terus kalian udah adventure begini. Akhirnya udah settle down. What's next for you guys? What's the big plan? Ini produk ini. Akan lu jual di Jakarta gitu online atau bagaimana nih? Ada rencana itu sih. Kayak misalnya ini nih. Gula aren ini. Ini kan kayak produk R&D kita lah. Jadi belum kayak mass scale. Tapi kayak mentor kita yang udah punya reforestation project selama puluhan tahun di Manado itu. Dia produksi gula aren terbaik di Indonesia lah di sana. Jadi dari hutan. Apa namanya? Namanya Masarang Foundation. Masarang Foundation. Oke. Masarang Foundation habis itu mereka tuh kayak punya project reforestation besar kayak puluhan ribu hektar di Manado. Habis itu juga ada semacam pabrik gula yang dipower sama energi geothermal dari sisanya Pertamina itu. Jadi mereka bikin pabrik, terus orang itu nyetor nira aren dengan harga lebih tinggi daripada market price. Jadi mereka dapat gaji tuh kayak semacam 3 kalinya PNS gitu. Petaninya sejahtera, ada produk buat diekspor, terus hutannya terjaga gitu. Mereka nggak motong kayu untuk bakar karena pakai
itu geothermal dan hutannya itu hutan campur semacam agroforest yang kita jelasin kayak tadi gitu. Jadi itu benar-benar solusi yang people planet profit. Nah, kita mau kerjasama sama yayasan itu buat ngedevelop satu plot of land sekitar 2 jam dari lokasi sana lah di Sulawesi Utara itu, Tomohon, namanya Temboan, kayak di samping pantai. Ada itu hamparan 400 hektar. Yang kita juga bakal bikin project agroforest lagi di sana, tapi yang lebih product oriented. Apa produknya? What the goal? Ya buah, aren juga, mungkin ada kelapa, ada essential oils, ada rotan, mungkin kakao sama kopi juga. Produk-produk laut juga bisa dieksplor tuh. Iya, produk yang kayak dari segi laut, mungkin rumput laut atau kayak shellfish juga itu. Satu kayak industri yang belum pernah kita rambah, tapi kayak itu aquaculture juga pasti. Jadi banyak ragamnya lah. Kalau madu ini gimana madu? Nah kalau madu itu tuh, ini kan kita cerita tadi kan udah nanam kaliandra tuh. Kaliandra honey. Kaliandra honey. Dan kaliandra ada bunganya ada nektarnya. Karena ada itu kita naruh beberapa sarang lebah. Lebah stingless bees, namanya trigona. Lebah trigona. Ya gue pernah denger tuh stingless bees. Iya. Jadi kayak dia gak nyengat tapi mereka annoying as hell gitu. Jadi kalau misalnya lu mau harvest kayak mereka annoy kayak masuk-masuk ke kuping kayak selalu punya. Jadi kita bukannya sekarang kayak bees house-nya kalau mau harvest ada yang model tinggal tap gitu ya? Low hive kayak gitu. Tinggal tap. Bukan lebah apis mungkin. Itu lebah apis, lebah biasa apis itu. Apis mellifera ya. Kalau trigona yang stingless tuh beda. Jadi nggak hive kita kayak pakai space suit gitu. Kayak pakai semacam mesin. Iya lu smoke gitu ya? Dibuka, enggak di smoke. Dibuka aja langsung. Oh karena stingless ya? Stingless dia ya cuma nge-swarm lu aja gitu. Terus kayak nestnya tuh bentuknya bulat-bulat gitu. Jadi ada visualnya dikasih. Kita bolongin pakai kayu, kita sedot. Jadi dia sama sekali nggak ngerusak atau ngebunuh kayak lebah yang ada di situ. Kita cuma kayak ngambil madunya, terus biarin dia isi lagi, udah. Ya itu dapat dari situ. Jadi ada kayak. Iya ini udah dijual belum pertanyaan? Belum. Itu masih produk R&D juga. Masih R&D. Bahkan dulu sebelum Kaliandra kan kita dulu naruh di berbagai macam tempat kan untuk tahu yang mana yang paling enak lah gitu. Suatu hari kita pernah dapat rasanya kayak marzipan gitu kan, ingat gak lu? Iya, tapi ada juga rasa-rasa pahit, rasa kayak asam. fishy gitu ada. Nah, dan yieldnya kecil. Nah yang kita pelajari adalah misalnya si lebah ini ditempatkan di tempat yang minim bunganya gak cocok, dia akan mengambil gula dari satu serangga namanya aphids. Kutu daun ya. Iya, yang hijau. Makanya madunya agak nasty. Ada yang rasa ikan, cause emulsion bahkan. Jadi ya sama aja kalau misalnya mau kayak miara sapi siapin pakannya dulu, mau miara lebah siapin bunganya dulu. Wow. Dan thankfully kayak sistem kita bisa mengintegrasikan bisa mengintegrasikan sumber pakan lebah ini nektarnya dalam hutannya itu. Jadi agroforest ya dia bisa provide madu juga. Jadi gak cuma buah sama sayur, ada daging, ada madu, ada pupuk, itulah ada semuanya. Kita sudah belajar banyak banget tentang permaculture. Yang mau tahu lebih banyak tentang you guys bisa found di mana? Paling so far di Instagram sih. Kalau misalnya udah ada kesempatan untuk visit, pasti kita bakal kayak biarkan mereka tahu lah. Karena kita juga pengen kerjasama, dibantu gitu kan. Instagram lo apa Pak? Kan gak semuanya ada video nih. Sorry, Mahayana Permaculture. Mahayana Permaculture. Iya. Ada Instagram personal lu. Website juga lumayan deskriptif sih. Instagram personal lu kalau mau nanya-nanya. Oh, Instagram personal gue. Iya. Aulia Reno. Yo. Website juga ada rebuild.mx. Tapi kayak kita bakal selalu update kayak tentang apa yang kita lakukan dan systems overview kita. It's actually on the works ya dengan project-project baru kita. Banyak tentang agroforest. Ini cuma the tip of the iceberg. Mostly kan kita ngejelasin tentang food, belum energy production dan lain-lain. Itu juga yang akan menjadi hal yang menarik karena itu yang kayak ada conundrum namanya food versus fuel gitu. Kayak lu mau spend olah lahan tuh untuk nge-grow bensin, biofuel crops misalnya kayak kelapa sawit atau makanan, misalnya soybeans. Nah agroforest itu bisa nge-stack dua-duanya sambil nyerap karbon gitu. What fuel we're talking about? Kan emangnya bisa sawit di-grow dengan cara lebih baik pakai aren kalau menurut kita. Biofuel dari kayak nira aren yang difermentasi dan disuling jadi etanol. Oke. Itu juga
Tapi itu mungkin untuk diskusi ke depan. kedepannya lah. Siap, Itu udah mungkin matang. Well, thank you very much for coming ya. Jauh-jauh. Iya, Sudah lama tidak bertemu. Kita. Gila, gue selalu ketemu lu, nggak usah podcast deh, pasti selalu belajar banyak dan cerita kalian seru-seru banget. I really hope kayak people know more about Mahayana Permaculture. Pengen Pak. Kita juga pengen kayak koki-koki itu datang ke tempat kita macam lakuin cook it raw gitu. Aduh, pasti. Kita bisa forage, kita bisa siapin binatang sendiri, kita bisa siapin grill yang gede, dan kita bisa tukeran ilmu juga lah di sana. Iyalah. Dan guys, tunggu aja kalau kita bikin video di Mahayana, oke? Wait for the... Ditunggu nih tanggal mainnya, penonton nih. Ntar ditagi. Depending nih. Kalau lu bayarin gue tiket masih siap gue. Semuanya kecil. Mungkin bisa kita arrange sesuatu lah. Oke, amin. Let's do it soon, hopefully. Oke. Again, thank you Dani, thank you Reno. Semoga sukses semuanya Mahayana. And guys, thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa like our Instagram @RayJensenRadio, follow Mahayana Permaculture dan juga Aulia Renoza. Yang kalau mau nanya-nanya tentang permaculture atau mau nanya dia masih single apa enggak ya. Thank you banget semuanya. Salam ke tim Mahayana yang lain yang gue belum pernah ketemu. Dan guys, follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Juga di YouTube channel, jangan lupa subscribe Ray Jensen Radio. Thank you very much for listening and watching our podcast today. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye.